Oke, baik. Mungkin untuk mempersingkat waktu saja, kita juga lanjut ke sesi pembicara yang kedua, yaitu dari Pak Kuarta ya. Selamat siang Pak Kuarta, sudah monitor? Halo Halo Pak. Pak Kuarta, selamat siang. Selamat siang Mas Irfan, selamat Ya, siang Anissa. oke, Siang Pak. baik. Nah, mungkin Pak, sebagai sedikit informasi saja, Pak Kuarta merupakan lulusan S1 dari Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka. Nah, saat ini beliau sedang menjabat sebagai Kepala Subbagian Perencanaan, Tata Laksana dan Kepegawaian pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia. Nah, beliau juga sudah berpengalaman dalam melakukan digitalisasi proses bisnis dan juga penerapan SOP digital pada instansi pemerintah. Dalam hal ini berarti Pusdiklat Kemendikbudristek ya. Nah, nantinya untuk sesi ini nanti akan dilaksanakan dengan model talk show di mana nantinya Pak Kuarta mungkin di awal akan sedikit sharing dan cerita tentang pengalaman beliau dalam melakukan implementasi digitalisasi proses bisnis pada instansi pemerintah. Nah, setelah itu kemudian nanti akan ada bincang-bincang santai ya Pak Kuarta yang nanti akan dipandu juga oleh saya dan Kak Nisa. Seperti itu. Mempersingkat waktu karena sudah siang juga, kepada Pak Kuarta kami persilahkan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, salam kenal, saya Kuarta Adi Prana dari Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek. Tadi disebutkan oleh Pak Mas Irfan, kalau jabatan saya adalah Kasubag Perencanaan, Tata Laksana dan Kepegawaian, dan saat ini sudah penyetaraan menjadi analis kepegawaian ahli muda. Ya, jadi sedikit saya revisi dan ada disclaimer awal dari saya karena ada kebijakan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi bahwa nomenklatur SOP yang kita sebutkan tadi itu kalau di kementerian kami disebutnya POS, karena ada arahan dari Kepala Badan Bahasa SOP untuk di kalangan kementerian kami itu disebutnya sebagai POS, jadi prosedur operasional standar, tapi substansinya sama persis dengan SOP yang kan pada sore hari ini. Baik, mungkin bisa ditampilkan slide pertama dari paparan saya. Atau dari saya Pak Mas Irfan, nanti yang ini. Oh, boleh dari Pak, atau mau saya bantu Pak untuk paparannya? Dari saya ya, dari saya aja Pak ya. Dari Oke, saya boleh, ya. boleh, Okay. baik. Ya. Oke. Baik. Pertama sampaikan terima kasih kepada Mas Enti Consultant Group yang telah mengundang dan perlu kami sampaikan bahwa Mas Enti telah membantu Pusdiklat di dalam proses pemahaman tentang proses bisnis, kemudian SOP-nya, dan sampai membantu kami dalam kegiatan digitalisasi proses bisnis yang kami kembangkan sejak tahun lalu. Ini struktur organisasi kementerian kami yang cukup besar, ya. Jadi Pusdiklat itu berada di bawah menteri, di bawah Mas Menteri langsung, tetapi secara administrasi ada di bawah Sekretariat Jenderal. Dan saat ini kementerian kami memiliki UPT sebanyak 133 UPT tersebar di semua provinsi. Juga ada unit utamanya ada 56 eselon 2, kemudian perguruan tinggi negerinya ada 26 dan LDP-nya 18. Ini big size organization ya. Kemudian kita gambarkan total ASN yang ada di kementerian kami saat ini itu jumlahnya semakin bertambah sejak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Sekarang jumlahnya 124.426 orang. Dan Pusdiklatnya hanya satu. Ya, Pusdiklatnya hanya satu. Jadi terbayang bagaimana mengakomodir pengembangan kompetensi bagi 10.000 pegawai dalam pemenuhan hak-haknya dalam pengembangan kompetensi yang minimal 20 JP itu. Dan kalau kita melihat dari komposisi pendidik dan non-pendidiknya,
maka jumlah non-pendidiknya itu sangat mendominasi. Itu artinya bahwa jumlah dosen yang ada di kementerian kita itu jumlahnya sangat besar dibandingkan jumlah pegawai atau tenaga kependidikan. Kemudian kalau kita melihat dari demografinya, kita melihat masih cukup banyak ya generasi X, generasi Y yang ada di kementerian kita. Jadi ini juga tantangan tersendiri. Satu hal kita sangat luas sekali, sangat besar sekali organisasinya, namun kita memiliki keterbatasan di sisi Pusdiklat yang memang saat ini adalah statusnya di level eselon 2. Sangat berbeda dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, di mana SDM ditangani oleh sebuah badan level eselon 1. Ini profil Pusdiklat, ya, wilayah kerja kita seluruh Indonesia. Lokasi kampus kita ada di Cinangka, ya, Cinangka di Kabupaten di Bojongsari, Kota Depok. SDM kita saat ini yang hampir 200, kemudian luas area kita 94 hektar, dan tahun ini kita mendapat tugas untuk melatih sebanyak 11.000 peserta baik dari kementerian kita maupun kementerian lain dan Pemda provinsi kabupaten kota yang lain. Jadi secara makro maka Pusdiklat ini memiliki tugas yang memang sangat berat karena harus menangani sejumlah SDM yang banyak dan tersebar di seluruh Indonesia, dan mereka tetap harus memberikan pelayanan dengan kompetensi yang sama. Namun demikian, kami berupaya untuk meningkatkan pelayanan melalui berusaha semaksimal mungkin menyiapkan di internal kami sistem pelayanan yang baik. Nah, Pusdiklat sangat terikat dengan proses bisnis ini. Inilah proses bisnis yang cross function, dan di mana kita merupakan salah satu unsur dari pengembangan kompetensi bagi ASN di Kemendikbudristek. Saat ini Pusdiklat secara umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pendidikan dan pelatihan SDM Kemendikbudristek. Namun dalam pelaksanaannya tidak bisa berdiri sendiri karena harus melibatkan Biro SDM, kemudian juga Pusat Data dan Informasi Pusdatin, ya, kemudian juga melibatkan dari Biro Humas, ya, dan kerjasama, karena kita dalam proses mengubah pola kompetensi yang selama ini konvensional dengan pelatihan tatap muka atau klasikal menjadi pelatihan yang nantinya juga mengadopsi yang non-klasikal. Sebenarnya yang apa yang dilakukan oleh Pusdiklat saat ini lebih banyak di level klasikal. Klasikal baik yang klasikal dilaksanakan secara luring, tatap muka di kampus kami, maupun yang secara daring melalui aplikasi yang kami namakan Pijar. Tetapi hanya 10% dari model pengembangan kompetensi yang bisa kita kembangkan. Oleh karena itu, berdasarkan Probis ini, kami sedang mengembangkan yang dinamakan Corporate University yang oleh Mas Menteri dinamakan Wiyata Kinarya Merdeka Belajar. Nah, untuk mendukung kelas bisnis yang lintas unit kerja dan utama ini, maka diperlukan proses bisnis internal yang kuat, gitu ya. Oleh karena itu kami membangun sinergitas dengan Biro SDM selaku unit yang mengadministrasi SDM dan administrasi dari rekrutmen sampai pensiun, gitu ya. Sedangkan Pusdiklat itu ada tengah-tengahnya yang menyiapkan atau mengembangkan kompetensi dari mulai dia menjadi CPNS sampai dia jadi pimpinan nanti. Itu adalah tanggung jawab Pusdiklat untuk memastikan hak-hak dari PNS Kemendikbudristek mendapatkan pelatihan dasar dan pelatihan kepemimpinan. Ibu, ini sekilas apa yang kami kerjakan, transformasi teknologi yang kami lakukan sejak tahun 2016 sampai tahun ini. Jadi ada beberapa, ini kami sampaikan yang 10 besar saja, sebenarnya ada beberapa transformasi kita lagi yang kami lakukan. Tapi yang pertama, yang terpenting adalah Simdiklat. Jadi bagaimana kami mengubah
manajemen registrasi, penjadwalan, evaluasi, penyelenggaraan evaluasi, IDSO, dan sertifikat yang tadinya secara manual berubah menjadi luring. Itu tahun 2016 yang melakukan. Supaya apa? Pelayanan kepada peserta pelatihan itu semakin cepat dan semakin akurat. Lalu yang kedua, pada tahun 2017, kami berinisiatif untuk mendigitalkan seluruh dokumen kepegawaian. Jadi mulai dari akta kelahirannya pegawai sampai SK kepangkatan jabatan terakhir itu kami scan, lalu kami tempatkan di folder-folder tersendiri, dan itu bisa diakses oleh pegawai melalui handphone atau melalui laptop atau desktopnya. Jadi kalau mereka ingin mengambil dokumen kepegawaiannya, tidak perlu ke kantor. Dari manapun mereka bisa mengakses. Bahkan mereka bisa menitipkan mungkin KTP, KK, bisa dititipkan di situ. Sehingga waktu itu mereka bisa memerlukan dokumen itu untuk urusan kepangkatan atau jabatan, tinggal diambil dari sana kapan saja bisa dilihat. Kemudian tahun 2018 kami juga menetapkan STTP atau sertifikat pelatihan yang semua tantangan basah dan tidak terverifikasi, kami ubah menjadi tantangan digital. Jadi saat ini peserta pelatihan tidak lagi menerima sertifikat secara paper, tapi langsung menerima secara digital dalam bentuk PDF yang kami kirim ke dalam link yang yang diekspor dari SIM diklat kami. Lalu tahun 2019 kami mengembangkan apa yang dinamakan si aktif. Awalnya adalah namanya jurnal harian. Kenapa demikian? Kami memiliki 100 pegawai pemerintah non pegawai negeri atau sekarang honorer yang jumlahnya 100. Dan biaya untuk menggaji mereka selama setahun itu hampir 4,5 miliar. Nah, kan berpikir bagaimana mempertanggungjawabkan itu kepada pemeriksa apabila kegiatan mereka itu disertakan dalam operasional. Oleh karena itu kami mengembangkan sistem berbasis mobile yang digunakan oleh satpam, cleaning service, teknisi, dan pengemudi untuk melaporkan aktivitasnya sehari-hari dan mereportnya dengan narasi dan visual dengan foto yang disampaikan ke kami melalui sistem yang kami namakan si aktif, dan itu sebagai sistem yang bisa kita lihat sebagai untuk mengukur kinerja dari pegawai non PNS kami. Kemudian Pijar. Nah, Pijar ini kami rancang di tahun 2019. Ini adalah sistem dalam jaringan, di mana Ustaz dapat pelatihan melalui luring, melalui daring. Ya. Nah, sebenarnya kami masih dalam tahap persiapan. Tapi begitu masuk masa pandemi, maka konsentrasi pelatihan semua mengarah ke Pijar. Jadi blessing kami kembangkan 2019, kemudian pada tahun 2020 ada pandemi, kami manfaatkan itu untuk memberikan pelatihan dasar bagi seluruh CPNS, baik itu dosen maupun tenaga pendidikan. Dan ini sangat bermanfaat sekali karena bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan akibat kendala tidak mungkinnya tatap muka di kampus kami. Dan itu ada efisiensi anggaran juga di situ terjadi. Lalu kami kembangkan juga SIMREVA tahun 2019. Ini sebenarnya adalah untuk membantu publik yang akan menyewa gedung atau wisma di Pusdiklat. Ya. Kalau selama ini mereka mesti datang jauh-jauh ke Pusdiklat untuk melihat gedung, wisma yang akan disewa. Dengan aplikasi ini mereka bisa melihat availability dan melihat foto-foto dari gedung atau wisma yang akan disewa. Kemudian SLIM. SLIM ini sebenarnya aplikasi yang dikembangkan oleh kementerian yang kami manfaatkan untuk pustakaan digital kami, yaitu Senayan Library Management System. Kami kembangkan tahun 2020 dengan tujuan adalah bagaimana kan arsip hasil pelatihan dasar dan kepemimpinan yang selama ini hanya ditumpuk ya di ruang atau di gudang, bahkan di gudang bidang pelatihan, dan tidak dibaca lagi gitu. Nah, sejak adanya SLIM ini kami telah mengunggah hampir 3.000 ya, 3.000 laporan aktualisasi dan laporan pelatihan pemimpinan yang bisa dibaca oleh publik, sehingga terjadi semacam knowledge management. Ada siklus pembelajaran yang dihasilkan dari peserta pelatihan, kemudian dibaca lagi oleh calon peserta pelatihan yang lain, atau dijadikan
benchmarking bagi peserta pelatihan yang lain. Jadi ada pemanfaatan yang kami lakukan, dan itu juga memberikan dampak positif bagi pengembangan SDM kami. Nah, di tahun 2021 kami mengembangkan apa yang dinamakan Mitras. Ini yang akan kami diskusikan pada sore hari ini. Inilah yang dikembangkan bersama-sama dengan Bapak Ibu dari Koknosenti yang pada tahun lalu membantu Pusdiklat di dalam bagaimana menuangkan pos mikro yang ada di Pusdiklat itu untuk dijadikan format digital. Dan pos AP yang selama ini disusun oleh masing-masing kerja itu selama ini belum dioptimalkan, sehingga tidak atau kurang dirasakan manfaatnya. Oleh karena itu, kami bersama Koknosenti mencoba mengembangkan apa namanya sebagai Mitras, ya, monitoring and tracing gitu ya, untuk memantau dan melacak sistem pelayanan yang ada di tempat kami. Tempat awal ini kami ingin melacak sistem di internal, utama di tata usahaan dulu. Tetapi yang sifatnya mensupport layanan utama kami itu layanan utama pelatihan. Lalu kami juga mengembangkan SPK, sistem pengembangan kompetensi, ini untuk membantu Bapak Ibu PNS dalam pengembangan kompetensi yang selama ini belum tercatat, belum terekognisi dan terekspor ke database riwayat pengembangan kompetensinya. Karena itu kami kembangkan aplikasi ini. Dengan demikian, maka seluruh aktivitas pengembangan kompetensi mereka, apapun bentuknya, apakah itu coaching, mentoring, atau mungkin dalam bentuknya data sharing, atau benchmarking, atau bentuk-bentuk pemagangan dan lain sebagainya, itu akan tercatat dalam riwayat pengembangan kompetensi mereka di dalam aplikasi Dikbud di Biro SDM. Dan yang sedang kami kembangkan adalah saat ini adalah Beta Kinarnya Merdeka Belajar. Ini adalah pengembangan kompetensi ASN yang nantinya akan memberikan akses penuhnya kepada setiap PNS kami dan juga publik untuk belajar mengembangkan kompetensinya melalui fasilitas knowledge management yang tersedia di tempat kami, dan learning management yang akan disiapkan melalui single sign-on NIP masing-masing, dan tentunya ini akan catat sebagai pengembangan kompetensi dari setiap individu yang ada di setiap pegawai ASN yang ada di kementerian kami. Itulah 10 transformasi digital kami yang kami lakukan di Pusdiklat dan terus kami kembangkan. Bapak Ibu sekalian, ini jumlah pos AP yang ada di Pusdiklat, dan sebelumnya lebih banyak lagi. Ya. Sebelumnya sempat 40, kemudian kami mutakhirkan 130, dan terakhir dengan struktur yang baru, dengan perantingan struktur itu akhirnya jumlahnya mencapai 117 pos AP yang berasal dari kelompok kerja perencanaan dan keuangan, kemudian kelompok kerja SDM tata laksana, lalu kelompok kerja barang milik negara dan jasa, lalu kelompok kerja rumah tangga dan kearsipan, Pokja Humas dan substansi kami, pelatihan dasar kepemimpinan, pelatihan teknis, dan pelatihan fungsional. Jadi mereka berkontribusi untuk menyiapkan 117 pos AP mikro yang kami akan digitalkan semua ke dalam aplikasi Mitras yang kami kembangkan bersama-sama dengan Koknosenti pada tahun lalu. Bapak sekalian, inilah digitalisasi progres yang kami telah lakukan, dan Mitras ini adalah sistem pemantauan dan pelacakan monitoring atau monitoring and tracking system for service gitu. Artinya selama ini kami tidak bisa mengetahui apakah disposisi yang sudah dikeluarkan oleh pimpinan itu dilaksanakan sampai di mana gitu. Nah, setelah ada sistem ini, maka pimpinan dengan menggunakan sistem ini bisa melacak sampai di mana prosesnya, apakah ada kendala dan sebagainya. Jadi intinya Mitras adalah sistem pemantauan dan pelacakan pelayanan berbasis web yang dikembangkan dari proses bisnis dan prosedur pelayanan standar administrasi pemerintahan yang berlaku di Pusdiklat pegawai Kemendikbud. Memang fungsinya adalah mengurangi risiko kesalahan dan kelalaian dalam pelaksanaan tugas-tugas, kan memandu pegawai dalam menyelesaikan
tugasnya, pekerjaannya secara efektif dan efisien. Juga membantu pegawai lebih maju dalam bekerja. Terlebih sekarang kita dalam proses mengarahkan semua pegawai pelaksana menuju pegawai atau jabatan fungsional. Fungsional ini sangat dituntut untuk bekerja secara mandiri dan dia mengetahui dari mana pekerjaannya tiba dan bagaimana dia menyelesaikan untuk sampaikan kepada fungsional yang lain. Inilah salah satu fungsi dari Mitras untuk membantu pegawai lebih mandiri dalam bekerja. Kemudian yang berikutnya adalah menyediakan pedoman yang sistematis bagi pegawai. Dia tahu rincian tugasnya tercover dalam pos yang sudah ada dan tentunya kita mengetahui siapa yang akan bertanggung jawab untuk masing-masing tugas itu. Dan yang paling penting adalah menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas. Jadi sangat penting untuk menghindari overload tugas-tugas yang biasanya ada di ASN andalan atau pegawai andalan. Ini biasanya terjadi. Pegawai yang andalan karena penumpukan tugas yang banyak. Nah, dengan sistem ini maka yang bersangkutan harus mengikuti prosedur yang sudah beban yang sudah kita tentukan sehingga tidak terjadi lagi penumpukan beban pada seseorang, tapi ada distribusi tugas yang merata karena apabila terjadi penyumbatan pada satu orang, maka kinerja organisasi akan terhambat. Oleh karena itu, kanalisasi tugas-tugas melalui aplikasi ini akan sangat membantu. Nah, before after dari migrasi adalah kalau sebelumnya tuh pos tersebar di masing-masing pokja gitu dan di masing-masing koordinatorat pelatihan, sekarang itu pos terpusat di dalam sistem. Nah, kemudian penerapan pos tidak terpantau. Sekarang penerapan posnya sudah kelihatan, ya. Bahkan positioning pekerjaan sampai di mana akan terlihat. Berapa lama sampai di situ juga akan terlihat. Gitu. Dan proses penyelesaian tugas terlacak. Ini kalau misalkan melibatkan di dalam pos melibatkan 5 pelaksana atau melibatkan 5 aktor, itu sampai di mana sebenarnya pekerjaan apakah sampai ke tahap verifikasi atau tahap validasi atau masih ada yang harus diulang dari awal misalkan demikian. Tapi dengan menggunakan Mitras, proses penyelesaian tugas bisa dilacak dan terkonfirmasi. Dan yang terakhir, proses pelaksanaan pos itu tidak real time. Kita nggak tahu ini sampainya kapan dan selesai kapan. Dengan menggunakan pos, kita bisa dengan menggunakan Mitras, proses pelaksanaan pos ini menjadi real time, terlihat, terlacak, layar monitor yang idealnya itu ada di depan kepala bagian tata usaha sehingga beliau bisa memantau lalu lintas, traffic, penyelenggaraan atau pelayanan internal kita. Perlu Bapak ketahui bahwa saat ini total kami tinggal dua. Yang tadinya Kabak TU itu memiliki 3 pembantu, yaitu Kasubag Keuangan, Kasubag Perencanaan, Tetap Salinan dan Kepegawaian, dan Kasubag Rumah Tanggaan, sekarang sendirian, bahkan membawahi lebih dari 50 staf di bawahnya itu. Dan sebagian juga ada fungsional. Nah, kalau itu tidak dibantu dengan sistem ini akan sangat sulit untuk melacak tugas-tugas yang tiba di kepala bagian tata usaha, kemudian didisposisikan ke masing-masing Kapokja yang ditugaskan untuk melakukan penyelesaian mulai dari tahap input, kemudian verifikasi, sampai nanti divalidasi kembali di Kabak TU, kemudian ditantangani oleh kepala pusat eselon 2-nya. Jadi saat ini eselon 2 dan eselon 3 yang ada di pusat itu betul-betul menjadi sangat tergantung ya karena sistem inilah yang akan membantu beliau untuk memantau proses pelayanan yang diberikan oleh Pusdiklat. Saya akan sedikit menampilkan ilustrasi tentang pelayanan ini dan bisa disajikan.
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Yang kami sampaikan sharing sedikit tentang pengalaman dan thank you kepada Top Mas Yenti yang telah membantu dari nol gitu ya, dari awal sampai kita bisa membangun sistem ini, dan kami terus akan mengembangkan lagi karena memang ini perlu perlu pembudayaan internalisasi di Pusiklat. Proses ini bisa berjalan dengan baik. Jadi saya tambahkan tadi ada tampak itu ada tabak TU, lalu sebelah kanan itu ada 5 ya, ada 5 pokja. Jadi memang setelah dispo kami terima dari koordinator pelatihan, tabak TU menugaskan kepada keuangan untuk menyiapkan anggaran dengan dinas bagi peserta pelatihan dan seluruh anggaran yang diperlukan untuk pelatihan. Siapkan semua SPT-nya, kemudian kami yang di Pokja SDM Laksana itu menyiapkan surat tugasnya. Setelah kami selesai, kami akan centang selesai. Jadi kami klik selesai, dengan dokumennya kami upload. Demikian pula dengan keuangan. Kemudian BMN dan PBJ untuk ATK dan sebagainya sudah disiapkan. Kemudian ditandai di situ. Lalu untuk yang rumah tanggaan, menyiapkan wismanya, kamar-kamar untuk peserta, kemudian juga menyiapkan ruang kuliah dan segala macam dan semuanya. Setelah oke, lalu dilaporkan. Dan terakhir adalah humas, bagaimana kesiapan untuk pembukaan, penutupan dan protokol dan sebagainya sudah disiapkan. Jadi begitu kami mengkonfirmasi dalam Mitras bahwa semua sudah selesai, kemudian Kabak TU bisa meneruskan melaporkan kepada koordinator bahwa pelatihan kan, dan itu semua ada di dalam tampilan display yang ada di dashboard dari Mitras. Dengan Bapak Ibu sedikit sharing yang dapat kami sampaikan terkait dengan digitalisasi proses bisnis dan SOP di Pusdiklat Pegawai Kemendikbud Ristek. Saya kembalikan kepada Mas Irfan dan Mbak Anissa. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Warta. Menarik sekali ya, Van, overview-nya nih. Jadi memberikan gambaran untuk kita terkait transformasi digital di Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek. Dan ternyata banyak sekali ya, Van, dampak positif yang dirasakan dari transformasi digital ini. Nah, sekarang kita mau bincang-bincang nih ya, Van, dengan Pak Warta nih terkait pengalamannya yang sudah berhasil dalam mengimplementasikan digital proses bisnis dan SOP di instansi kerjanya, yaitu di Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek. Yang pastinya banyak sekali hal-hal yang bisa di-sharing dari mulai awal mengimplementasikan, tantangan yang dihadapi, kemudian cara mengatasi kendala, manfaat yang dirasakan setelah bertransformasi dari bentuk manual menjadi digital. Nah, pengalaman-pengalaman Pak Warta ini akan di-sharing-sharing nih untuk kita semua ya, Van ya. Betul sekali, Pak. Ya mungkin saya coba membuka diskusi dulu ya Pak Warta pada sore hari ini, Pak. Sebenarnya Pak, kami penasaran sih. Sekiranya apa sih Pak yang melatar belakangi digitalisasi lingkungan Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek, Pak? Jadi kenapa itu harus dilakukan digitalisasi itu kenapa Pak kira-kira? Ya, baik Mas Irfan. Jadi implementasi digitalisasi bisnis ini terbelakangi oleh realisasi ya kebijakan perampingan struktur organisasi berupa penghapusan sejumlah jabatan administrator eselon 3 dan pengawas atau eselon 4 di seluruh unit kerja dan unit pelaksana teknis lingkungan Kemendikbudristek pada awal tahun 2020. Dan Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek sendiri terdampak ya, yang semula terdiri dari 11 pejabat struktural, yaitu 1 eselon 2 atau kepala pusat ya, 3 pejabat eselon 3 itu ada 2 kasubit, ada 2 kabit dan 1 kabak, dan 7 pejabat eselon 4 itu ada 4 kasubit dan 3 kasubag, itu dirampingkan menjadi 2. Kebayang dari 11 pejabat menjadi 2 pejabat struktural saja, yaitu kepala Pusdiklat eselon 2 dan kepala bagian tata usaha eselon 3. Tentu ini tidak mudah ya. Kalau yang semula orkestrasi administrasi itu bisa dijalankan secara harmoni karena dibantu oleh eselon 4, saat ini di tongkat dirijennya itu ada di 2 pejabat ini, tapi secara operasional administrasi itu ada di kepala bagian tata usaha. Tentu ini sangat menantang bagi kami. Oleh karena itu, melalui perampingan struktur organisasi instansi pemerintah tersebut, diharapkan itu bisa berdampak langsung pada penyederhanaan birokrasi yang agile atau lincah
dan berkinerja tinggi dalam pelayanan publik. Nah, mengingat amanat Presiden Jokowi pada pelantikan Presiden Wakil Presiden tanggal 19 Oktober, yang beliau menekankan pentingnya kepastian tersampaikannya pelayanan kepada publik dengan cepat, tepat, dan memuaskan, daripada sekedar atau sebatas terkirimnya informasi pada publik. Jadi kalau misalkan cuma send doang gitu, itu semua juga bisa ya. Tapi bahwa apakah itu sampai kepada yang bersangkutan, misalkan saya customer adalah staf pelatihan, kita mesti memastikan bahwa staf pelatihan itu betul-betul dapat treatment yang baik dari mulai kita mengundangnya sampai di dalam pelayanan di puskesmas sampai dia kembali. Itu harus tersedia dengan baik informasinya dan didukung pelayanannya seperti itu. Jadi kita berangkat dari pidato Presiden Jokowi. Dan berdasarkan analisis tata laksana, maka untuk memastikan pelayanan yang cepat, tepat, dan memuaskan itu di dalam birokrasi yang sangat ramping dan sederhana, itu diperlukan sistem informasi yang mampu membantu pimpinan untuk memantau, untuk melacak dan mengendalikan seluruh atau semua pelayanan internal pelatihan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Berdasarkan pos-pos apa yang telah dijustifikasi, dimodifikasi, dievaluasi, dan diselaraskan dengan proses bisnis tingkat pegawai yang disesuaikan dengan alur birokrasi yang disederhanakan. Jadi karena sudah disederhanakan, maka ada perubahan di dalam proses bisnis. Dibuatlah proses bisnis yang lebih ringkas, tapi tidak boleh mengurangi mutu. Oleh karena itu diperlukan sebuah sistem untuk membantu pimpinan untuk memastikan bahwa pelayanan yang kami berikan kepada pelanggan kami dalam staf pelatihan itu benar-benar terdistribusi dengan baik, tersampaikan dengan baik, tanpa ada ketidakpuasan. Begitu Mas Ivan, kira-kira gambaran yang latar belakangi, maka kami ingin sekali menggunakan sistem ini. Oke, baik ya, karena memang harus efisien ya Pak ya, dan juga cepat juga kan untuk digitalisasi. Oke, baik, menarik sekali jawaban dari Pak Kuarta. Oke, tapi Pak, saya penasaran nih Pak, gimana cara Bapak awal mula mengimplementasikan digitalisasi proses bisnis ini nih Pak, dari mulai mensosialisasikan atau ke unit-unit kerja atau pegawai-pegawai di unit kerja lainnya, gitu Pak. Mungkin bisa diceritakan bagaimana awal mula saat mulai mengimplementasikan ini. Baik Mbak Nisa, jadi ada tahapan-tahapan yang kami lakukan, tidak instan gitu ya. Kami juga perlu banyak belajar dan perlu banyak karena satu hal memang ternyata saat itu belum banyak unit kerja yang memanfaatkan sistem ini gitu ya. Kami betul-betul waktu itu belum dapat semacam patok banding gitu, seperti benchmarking bagaimana penerapan ini gitu. Kami mencoba untuk berani memulainya di situ karena kami melihat ini adalah momennya. Jadi jangan sampai kalau momennya adalah penyederhanaan birokrasi dan harus didukung oleh sistem yang kuat. Nah, pertama kami pimpinan bersama Pokja SDM Pelaksana itu melakukan analisis probis layanan pelatihan berdasarkan peta keterkaitan fungsi yang terdapat di dalam Kemendikbud nomor 154/T/2014 tentang peta proses bisnis Kemendikbud dan pos-pos AP yang diterapkan di Pusdiklat. Jadi pos-pos AP yang lama itu, yang masih ada strukturalnya itu kami mutakhirkan dulu gitu, supaya ketika nanti dibuat dalam bentuk sistem pos yang terkini yang termutakhirkan. Karena pasti ada pemangkasan satu level yang tidak adanya eselon 4 itu. Lalu yang kedua, berdasarkan hasil analisis proses bisnis dan evaluasi organisasi pasca pelantikan, maka pimpinan membentuk tim efektif yang ditugaskan untuk melakukan transformasi melalui digitalisasi proses bisnis dan pos-pos AP terkait. Nah, tahap ketiga, setelah kami mendapatkan hasilnya, efektif melakukan konsultasi, desain, pengembangan, internalisasi, dan implementasi aplikasi sistem pemantauan dan pelacakan pelayanan internal berbasis digital dengan tim konsultan proses dalam hal ini adalah Senti. Dan berdasarkan hasil diskusi tadi, kemudian tim efektif bersama administrator kelompok kerja instalasi sekaligus menguji coba pos-pos AP internal yang terkait langsung dengan pelayanan pelatihan ke dalam aplikasi. Jadi dari sekian banyak pos AP yang ada, kami tapis dulu, kami pilah dulu mana yang betul-betul sangat urgent. Dan kalau ini nggak dilaksanakan, itu bisa mengganggu pelayanan. Apalagi kalau pelatihan itu
setiap minggu ada pelatihan yang masuk check in dan check out begitu. Maka kami memastikan bahwa pos mana yang sangat kritikal itu yang kami tuangkan dulu. Jadi penerapannya tidak langsung semua pos kita instalasi di dalam sistem ini, tapi pos-pos mana yang strategis yang kalau itu gagal dijalankan atau nggak dijalankan itu bisa mengganggu kinerja pelayanan kami. Berikutnya, tim efektif menyelenggarakan sosialisasi sekaligus bimbingan teknis kepada seluruh staf terkait ya. Jadi staf-staf yang ada di koordinat pelatihan, pelatihan dasar, kepemimpinan, teknis, fungsional, kemudian juga terutama yang kami di administrasi itu, baik yang ada di perencanaan, keuangan, SDM, tata laksana, kemudian BMN, pengadaan, lalu humas, dan rumah tangga, kearsipan itu dibimtekkan, diberi materi bimtek dan dipraktekkan langsung. Kami prosesnya live. Jadi masing-masing bisa melihat mana yang cepat, mana yang lambat. Kita exercise ya. Jadi agak seru juga ketika kita bimtek itu karena kita bisa melihat pojok mana yang lelet gitu ya. Pojok mana yang cepat, mana yang lelet. Jadi sebenarnya kalau ini diterapkan agak sedikit mengasihkan gitu ya. Karena kita bisa melihat semacam gamifikasi ya di dalam bentuk sistem ini gitu. Karena pasti ada pride bagi kelompok yang bisa menyelesaikan duluan gitu ya. Nah ini kita lakukan di Bimtek dan terus-terus kami lakukan semacam evaluasi supaya sistem ini nanti terus kita tambahkan, kita instalasikan pos-pos yang lain. Oke, jadi secara bertahap gitu ya Pak dalam pengimplementasiannya ternyata tidak langsung sekaligus gitu ya. Iya, butuh proses ya Pak ya. Iya. Oke Pak. Nah setelah Pak melakukan jadi tahu nih Pak ya, gimana prosesnya. Oke, nah setelah Bapak melakukan implementasi tersebut Pak, kira-kira apa sih Pak perbedaan yang Bapak rasakan dan manfaatnya itu apa Pak setelah dilakukan digitalisasi tersebut? Ya, manfaat yang kami rasakan ya setelah kita implementasikan sistem ini tentu yang pertama adalah menghemat waktu, tenaga, dan biaya, dan ruang penyimpanan berkas. Itu kan berkas selalu di print dan sebagainya itu, sehingga dalam satu flow aja berkasnya cukup banyak memenuhi partner. Dan dengan sistem ini berkas itu bisa disimpan dalam bentuk digital dan nanti sewaktu bisa kita kumpulkan jadikan dalam satu laporan gitu. Jadi ini pertama tentu menghemat waktu, tenaga. Nah, hemat waktu juga terkait juga bagaimana kita memutakhirkan pos. Kadang-kadang pos itu perlu dimutakhirkan. Kalau dulu kita mesti bikin lagi, sekarang dengan sistem ini kita tinggal mana yang kita kurangi tahapannya, kita bisa lakukan langsung secara digital melalui sistem ini. Mendahului pos yang memang kalau saat ini kan pos tetap harus tantangan pimpinan ya, tapi secara sistem bisa lebih cepat diselesaikan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tentu akurasi proses dan mengurangi kesalahan. Kesalahan karena apa? Kesalahan penugas. Kalau sudah ada flow yang jelas, maka akurasi prosesnya jelas, kemudian tidak ada lagi kesalahan untuk penugasan atau dari satu tahap ke tahap berikutnya itu tidak ada lagi yang keliru karena sudah ada jalurnya. Ya ibarat busway sudah jalur busway-nya ada, jalur MRT-nya ada, kemudian jalur LRT-nya ada. Jadi proses itu tidak akan crash di tengah. Dan tentunya yang paling penting bagi kami yang dalam zona integritas adalah meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan mampu telusur. Jangan sampai dokumen itu dicari nggak ketemu. Ya, misalkan cari dokumen mana buktinya penyiapan ruang kuliah dan kemudian wisma untuk peserta dan bagaimana kesiapan kantin dan sebagainya itu kita bisa telusuri dengan sistem ini. Jadi tidak perlu ini sekaligus juga mengurangi ketergantungan pada seseorang. Selama ini mungkin banyak unit kerja atau instansi atau unit kerja lah kata yang itu ketergantungan data pada seseorang. Padahal ini data pemerintah yang harus bisa diakses oleh pimpinan sewaktu-waktu gitu. Nah kalau ini ada di dalam suatu lemari atau suatu laci lah begitu yang tidak diakses oleh pimpinan kan repot. Dengan sistem ini sewaktu-waktu kita bisa menyiapkan dokumen untuk ditelusuri, untuk ditemukan dan untuk dibaca oleh pimpinan misalkan. Dan tentunya harapan saya adalah meningkatkan produktivitas dan kerjasama tim. Kerjasama tim ini saya highlight. Kalau kemarin ada silo ya, ada silo di sini nggak mau bagi nggak bagi informasi ke sini,
yang sini nggak mau masing-masing seperti punya kerajaan kecil sendiri. Ya, dengan seperti ini, maka selain produktivitas itu meningkat, kerjasama tim muncul. Bagi kami sangat penting karena kami cuma punya satu satu pemegang tongkat orkestranya ini ada di bagian tata usaha. Jadi kalau misalkan yang di bawah ini tidak solid, maka dipastikan tugas-tugas atau pelayanan kami akan terganggu. Jadi produktivitas dan kerjasama tim ini tumbuh dari pembiasaan atau habituasi pemanfaatan teknologi ini. Begitu Mbak Nisa. Oke, jadi harus ada teamwork-nya ya, Pak Terpuji. Yes. Itu kunci itu. Oke, ini ke pertanyaan selanjutnya nih, Van. Pak Kuarta nih. Jadi kan pas awal-awal atau pas saat mulai mengimplementasikan masih banyak tantangan dan kendala nih yang dihadapi nih pas pengimplementasian digitalisasi. Nah, gimana sih bisa apa aja tantangannya? Terus gimana cara mengatasi solusi terhadap tantangan dan kendala tersebut gitu, Pak? Ya, setiap ada hal baru, tentu ada yang resisten, ada yang cepat menerima ya. Tapi pada umumnya sih diawali dengan resistensi, itu umum. Setiap ada hal yang terkait dengan inovasi atau sesuatu yang novelty, yang baru, itu pasti ada resistensi. Bahkan kadang-kadang terimanya cukup lama gitu kan. Diinformasikan sekarang, dipikir-pikir baru selesainya baru diyakini tahun depan gitu. Nah, tantangan yang kami rasakan pada saat awal implementasi adalah sulitnya mengubah mindset staff bahwa aplikasi yang digunakannya akan sangat mendukung kinerja mereka itu melalui penyelesaian birokrasi. Karena begini, birokrasi sudah berubah, ya, sudah ramping. Tanggung jawab ada sekarang di masing-masing pelaksana, gitu. Kalau mereka tidak betul-betul memahami ini, bahwa ada perubahan yang terjadi dan tidak bisa dihindarkan, hanya dua pilihan kan, menerima atau dia tertolak keluar kan gitu. Oleh karena itu, bagaimana mindset ini yang memang agak sangat sulit. Tapi pelan-pelan ya, karena pimpinan juga sudah memahami bahwa ini akan menjadi perangkat pendukung ya, tool atau backbone ya, katakanlah tulang punggung untuk membantu admin kita, maka memang tantangan itu lama-lama juga akhirnya mereka pahami, dan memang agak susah memang ya merubah mindset karena terlalu lama di zona nyaman gitu. Nah, kendalanya tentu ada kesiapan dan kematangan staff yang berbeda-beda ya, hal implementasi aplikasi sistem ini. Staff yang milenial tentu lebih siap ketimbang staff yang generasi X seperti saya atau mungkin Y yang masih mendominasi demografi SDM. Jadi kita lihat kan, masih banyak generasi X dan Y yang ada di kementerian gitu ya, ketimbang yang milenial gitu. Tapi justru kita sekarang coba dari generasi milenial ini untuk untuk menjadi yang pengawal lah dari sistem ini. Dan pelan tapi pasti harapannya adalah generasi X dan Y ini mau menggunakan sistem ini sebagai bagian pertanggung jawabannya dia, ya, kinerja dia sebagai ASN. Jadi tantangan dan kendala pasti ada. Pertama mindset tantangannya, yang kedua adalah kematangan staff dalam implementasi. Ini hal yang baru dan kita semua tahu bahwa ini belum ada contoh di tempat lain. Makanya kita harus memulai babat alas lah, kita orang Jawa babat alas. Begitu kira-kira Mbak Nisa. Adaptasi terhadap perubahan ya Pak yang menjadi salah satu tantangan terbesar perubahan itu butuh adaptasi mindset yang sangat luar biasa. Mindset juga terutama. Oke Pak, mungkin terakhir Pak, nanti kan habis kita bisa diskusi tanya jawab dengan peserta juga ya. Terakhir mungkin dari saya dan Kanisa, mungkin Bapak ada saran nggak Pak untuk Bapak Ibu peserta dari berbagai instansi, ini kan kita pesertanya berasal dari berbagai instansi yang berbeda-beda Pak. Apakah Bapak ada saran terkait implementasi digitalisasi proses bisnis? Untuk peserta yang mau bertanya nanti ya ada sesinya. Sekarang ini dulu, mungkin terakhir dari Pak Kuarta, apakah ada saran untuk Bapak Ibu peserta terkait digitalisasi proses bisnis pada instansi ataupun lembaga Bapak dan Ibu sekalian? Baik, terdengar Pak? Halo? Ya, terdengar Pak Irfan? Terdengar Pak? Terdengar Pak, terdengar. Oke, baik. Ya,
Baik, terima kasih Mas Irfan. Ada beberapa hal yang bisa sampaikan. Saran-saran yang pertama adalah kita perlu melakukan benchmarking ya, patok banding digitalisasi probis di instansi atau perusahaan yang telah menerapkan secara efektif. Mungkin banyak perusahaan yang juga sudah menerapkan itu, dan saya tahu beberapa perusahaan itu bahkan memiliki plan produk yang cukup rigid gitu ya, apa namanya, penerapannya. Jadi kita perlu benchmark atau patok banding penerapan itu di instansi atau perusahaan yang telah mumpuni secara efektif. Kemudian yang kedua, kita bisa lakukan konsultasi digitalisasi proses bisnis dengan konsultan proses bisnis untuk mendapatkan konsep dan desain implementasi terbaik. Jadi belum tentu apa yang diterapkan di Pusdiklat pas juga di tempat Bapak Ibu sekalian, karena masing-masing pekerja itu memiliki karakteristik pelayanan dan pelayanan dan birokrasi yang berbeda. Jadi nanti bisa dikonsultasikan dan akan dipilihkan mana yang terbaik. Jadi yang ketiga, itu kita bisa diseminasikan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelayanan tersebut tentang penerapannya kepada pimpinan. Setelah kita benchmarking, kita konsultasi dengan konsultan proses bisnis, kita bisa diseminasikan kepada pimpinan tentang efisiensi, efektivitas, akuntabilitas pelayanan publik atau pelanggan yang dihasilkan dari penerapan digitalisasi proses bisnis ini. Kemudian kita perlu siapkan tim efektif yang siap untuk bekerja dan berinovasi. Siap bekerja dan berinovasi, nggak cuma bekerja aja, tapi berinovasi selama proses transformasi digital ke proses bisnis. Untuk tim ini memang berlaku untuk semua saja, tidak hanya untuk pasti ini ya, tapi untuk seluruh inovasi kita perlu tim efektif yang siap bekerja untuk berinovasi selama proses transformasi digital ini. Artinya kita buat tim yang die hard lah gitu ya. Lalu berikutnya adalah aplikasikan ini dalam pos AP yang paling tinggi frekuensinya dan paling kritis. Jadi tidak kalau ada pos yang memang itu pelayanan jarang digunakan itu bisa dibelakangin, tapi yang bisa kita kedepankan adalah pos atau SOP yang kritikal dulu. Kemudian karena kalau yang kritikal itu akan terasa betul manfaatnya ketika kita menerapkan SOP yang kritikal. Kemudian jangan lupa menerapkan model rewarding. Ya, reward kepada staf yang kinerjanya bagus karena menerapkan ini. Kalau perlu dikasih awarding lah gitu ya, dikasih piagam dan sebagainya untuk yang menerapkan pola kerja yang continue dengan menggunakan sistem ini. Saya kira itu saran-saran saya untuk Bapak Ibu sekalian yang tertarik untuk melaksanakan digitalisasi proses bisnis di instansi atau bersama Bapak Ibu sekalian. Demikian Mbak Anissa dan Mas Irfan. Oke, dapat tips and triknya nih untuk Bapak dan Ibu gimana cara mengimplementasikan digitalisasi SOP dan proses bisnis ke depan. Luar biasa sekali materi Pak Kuarta ya. Oke, terima kasih Pak Kuarta atas materi dan sharing yang sangat luar biasa, jadi menambah wawasan untuk kita soal digitalisasi proses bisnis dan pastinya menginspirasi Bapak dan Ibu semua untuk mulai merencanakan nih digitalisasi proses bisnis dan SOP di instansinya. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, kami memohon kesediaan untuk Bapak dan Ibu peserta untuk mengisi form evaluasi yang sudah dibagikan oleh panitia di kolom chat Zoom. Oke, ini sepertinya sesi yang sudah ditunggu-tunggu oleh para peserta kita nih ya, Pak. Iya, ini kita masuk ke sesi tanya jawab ya, Kak Nisa. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, silahkan bisa raise hand dan menyampaikan pertanyaan. Nanti yang pertanyaan bagus bisa kita berikan door prize ya, Kak Nisa ya, berupa buku yang tadi. Oke, silakan Bapak Ibu. Pilih yang pertanyaan yang paling bagus ya, Pak. Sekali. Silakan Bapak Ibu, silakan untuk raise hand. Oke, untuk yang raise hand silahkan menyebutkan nama dan instansi atau daerahnya. Oke, nih ada. Baik, udah ada yang pertama nih. Siapa Kak Nisa? Iskandar. Pak Iskandar. Oke, ya. Halo Pak, dari mana? Dari instansi mana? Iya, selamat sore, siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sony Iskandar dari Indonesian Aerospace. Terima kasih kesempatan dan untuk pemateri rider. Ada dua pertanyaan ya. Pertama untuk Pak Lukas Denny ya. Terima kasih tadi materinya Pak. Timbul pertanyaan di saya dalam SOP kan tadi upaya digitalisasi SOP ya, bisnis prosesnya. Nah, berapa lama
bisnis proses SOP ini layak untuk dievaluasi? Seperti apa sih panduannya jika dalam perjalanan waktu dan situasi SOP itu sudah tidak layak, seperti apa gitu strateginya, dan apa tanda-tandanya jika SOP tadi atau bisnis proses tersebut tidak update dengan kondisi yang atau tidak relevan lagi dengan kondisi saat sekarang. Kemudian untuk Pak Kuarta, terima kasih juga. Tadi ada disebutkan bahwa menariknya itu silo-silo ya, mencegah silo-silo. Kemudian kita tahu bisnis prosesnya itu udah sampai di mana dan mencegah ada raja-raja kecil. Itu sangat menarik bagi saya karena hal tersebut jamak saya temui saat ini. Namun timbul pertanyaan komitmen. Nah, di sini seperti apa komitmen dari atasan gitu? Apa yang Bapak temuin atau dalam proses untuk mewujudkan bisnis proses yang Bapak sebutkan tadi yang ditampilkan ke kami itu, seperti apa proses untuk mendapatkan komitmen dari atasan atau pembuat kebijakan? Dan jika ada katakan suatu kasus pembuat kebijakan atau yang menentukan kebijakan atau bos kita lah gitu, tiba-tiba di tengah jalan komitmennya hilang atau berkurang, seperti apa yang harus kita lakukan? Saya pikir itu aja. Terima kasih sekali lagi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin untuk Kak Lukas mau langsung dijawab, Kak? Pertanyaan pertama tadi ya, berapa lama evaluasi probis perlu dilakukan? Nah, sebenarnya secara terus nggak ada ketentuannya sih Pak. Tapi dalam evaluasi, kalau kita prakteknya biasa ke klien kami, at least untuk evaluasi probis ataupun untuk evaluasi ataupun audit lah kita bicaranya. Kalau audit udah pasti minimal 1 tahun 1 kali. Nah, tapi kalau evaluasi probis biasanya bisa minimal 1 atau 2 tahun atau 3 tahun sekali, tergantung seberapa banyaknya berubah arah dari organisasi. Kalau biasanya organisasi itu berubah arahnya, ada Remsa yang baru misalnya ya, bisnis plan yang baru, biasanya nanti kita akan evaluasi lagi probisnya sudah sesuai apa belum gitu. Karena kan kalau arahnya berubah, harusnya motor yang bergerak di dalamnya ikut berubah juga gitu. Nah, kalau nanti arah berubah, nah kalau memang ada perubahan nanti baru kita evaluasi gitu. Nah, untuk menjaganya biasa kita tetap lakukan audit sih Pak. Seperti itu. Mungkin Pak Kuarta bisa jawab pertanyaan selanjutnya. Oke, mungkin Pak Kuarta ada tambahan Pak untuk melengkapi. Ya, baik, terima kasih dari Pak Iskandar. Jadi bagaimana komitmen atasan dalam mewujudkan proses digital itu? Yang pertama begini, setiap pimpinan itu memiliki IKU, indikator kinerja utama, gitu ya. Jadi indikator kinerja utama itu melekat sebagai indikator yang akan dinilai kinerja di anggaran, gitu. Terdengar saya? Terdengar Pak? Iya Pak, terdengar Pak. Oke, saya ulangi. Soalnya di sini ada yang freeze gitu. Baik. Kita tahu ada indikator kinerja utama, IKU dari pimpinan. Dan dari situlah kita berangkat. Jadi komitmen dibangun dalam rangka mewujudkan target yang ada di dalam indikator kinerja utama pimpinan, terutama dalam masalah pelayanan kepada masyarakat, pelayanan pelatihan. Jadi kita punya angkanya, dan salah satu cara untuk mengejar angka yang tinggi tersebut adalah melalui fasilitasi dengan dukungan sistem seperti ini. Karena pimpinan juga merasa kewalahan dengan perampingan ini. Pimpinan agak kesulitan. Bagaimana ya? Karena bagaimana menggerakkan SDM sebanyak ini, kemudian dengan tugas-tugas yang beragam, tanpa mesin orkestrasi yang baik dan mudah dipantau. Nah, dengan demikian maka terjadilah
konsep ini dan beliau saat ini berkenan. Justru ini berangkat dari pimpinan minta supaya ada solusi. Pak kira-kira sistem apa ya yang bisa mendukung IKU kita gitu. Oh ini Pak, salah satunya adalah bagaimana ya operasi bisnis kita itu bisa dijalankan secara sistematis dan bapak atau ibu pimpinan bisa memantaunya. Artinya akuntabilitasnya terjaga. Gitu. Justru kita berangkatnya dari IKU Pak, bukan dari staff. Jadi kita hanya memberikan solusi. Oh ternyata solusi ini dijawab ya oke. Dan solusi itu dijawab kemudian disetujui karena tadi kita sampaikan beberapa benefit yang bisa dicapai dengan sistem ini. Walaupun saat itu memang belum ada apa namanya otot bandingnya, tapi beliau berkeyakinan dengan solusi ini setidaknya terjadi efisiensi dan setidaknya ada bonusnya. Bonusnya adalah teamwork gitu loh. Itu yang mahal bagi sebuah organisasi. Teamwork itu jadi mahal sekali gitu. Kualitas teamwork dalam melakukan pekerjaan itu menjadi sangat penting. Jadi ada bonus-bonus lain sebenarnya di luar sistem itu adalah teamwork dan beliau kemudian menganggarkan itu untuk dikembangkan sebuah sistem ini. Demikian Pak Iskandar, kira-kira jadi karena berangkat dari komitmen pimpinan dan kita mereferensinya kepada IKU, indikator kinerja utama pimpinan. Demikian Pak Iskandar dan Bapak Ibu sekalian. Oke, bagaimana Pak Iskandar? Apakah sudah cukup atau masih ada yang ingin ditanya? Baik, sebenarnya ada banyak, tapi saya berikan aja dulu kesempatan untuk teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Terima kasih. Terima kasih Baik, Pak terima Kuarta kasih. dan Pak Lukas. Terima kasih Pak Iskandar. Baik, terima kasih Pak Iskandar. Baik, mungkin yang lain ada yang ingin bertanya, mungkin yang raise hand dulu. Ada yang ingin bertanya, silahkan Bapak Ibu bisa raise hand. Belum ada sepertinya Ivan ya. Oh ini ada di chat Zoom nih Van. Oke, mungkin kita bacakan dari chat Zoom dulu ya, kalau misalkan memang belum ada. Mungkin Bapak Ibu yang belum bisa open mic juga bisa bertanya lewat chat Zoom. Mungkin nanti Pak Iskandar bisa bertanya lagi ya Van. Tadi kayaknya masih banyak. Iya, nggak apa-apa kalau memang belum ada yang nanya, nggak masalah Pak Iskandar yang bertanya dulu. Oke, mungkin ini kita kasih kesempatan dulu nih untuk Suci ya Van. Mbak Suci ya. Ini untuk SOP yang digunakan pada saat melakukan digitalisasi proses bisnis ini dilakukan menggunakan SOP tingkat apa? Oh, apakah SOP tingkat makro, mikro, ataukah tingkat administratif ataupun teknis ya? Mungkin ini untuk Kak Lukas ya pertanyaannya. Silakan kepada Kak Lukas. Terima kasih Mbak Suci ya. Untuk SOP itu tingkat apa? Sebenarnya nggak dibatasi untuk tingkat apa untuk digitalisasi. Karena untuk level misalnya SOP mikro, makro, karena tujuan digitalisasi adalah kita ingin memastikan bahwa setiap langkah itu tersistemkan dan terdata gitu secara sistem. Jadi tapi kalau saya mau SOP teknis itu bisa kayak contohnya waktu kemarin kita dengan Pak Kuarta posnya itu level mikro ya Pak ya. Udah di unit-unit Pusdiklat aja. Mikro sama gitu. Mikro. Tapi ada case-nya yang lain lagi itu kita di SOP makronya. Jadi nggak diatur sih mau di level apa digitalisasinya. Oke, jadi tidak ada tambahan Pak Kuarta kira-kira? Ya Pak Kuarta mungkin mau menambahkan. Ya, jadi kalau kami di Pusdiklat memang di level mikro, karena di level mikro sendiri itu sudah melintas koordinator, melintas Pokja. Jadi sudah cukup rumit sebenarnya gitu ya. Jadi pelayanannya kita desain untuk pos AP mikro yang melintas ke beberapa segmen gitu. Dan itu bisa dipantau bersama-sama karena ada yang paralel gitu kitanya. Kita belum ke dan sifatnya administrasi ya. Belum teknis. Karena teknis sudah difasilitasi oleh sistem. Misalkan administrasi pelatihan yang sifatnya registrasi dan sebagainya itu ada di Sindiklat. Kalau pembelajarannya sudah ada di Pijar, itu teknis. Tapi kalau untuk yang administrasi yang memerlukan sekian banyak dokumen pendukung, itu memang kita fokus awal adalah di pos mikro yang ada di level administrasi. Demikian Bu Sivi.
Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya ini dulu, via video mungkin bisa raise hand. Nanti untuk open mic dan kalau memungkinkan open video mungkin. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Bisa raise hand. Kalau memang belum ada mungkin kita di Zoom dulu ya, di chat Zoom dulu ya Kak Ini Nisa. kayak Sepertinya ada di yang Zoom bertanya. ada. Ya silakan Oh, Kak Nisa, wah, mungkin bisa dibacakan. jauh nih Van dari NTT nih, ada Wah, pertanyaan. jauh sekali. Oke. Ingin bertanya ke Pak Kuarta nih, mohon izin Bapak, paparannya sangat menarik sekali, tapi saya bingung jika ada perbaikan dari SOP digitalnya, nanti gimana ya Pak ya? Lebih fleksibel mana jika ada perubahan? Jadi apakah lebih fleksibel saat manual atau lebih fleksibel saat digital? Oke. Ya, baik, memang kenapa yang digital tuh lebih, saya katakan lebih mudah. Sebenarnya kayak semudah cut and paste aja gitu. Dan setelah otomatis dia akan tersambung. Misalkan kita mengurangi tahapan itu akan mencari tahapan berikutnya dengan cara lebih fleksibel. Karena itu hanya memang polanya berubah ya. Terus saya gambarkan gini. Kalau di pos AP itu pelaksana ada ditempatkan secara horizontal, tapi kalau yang di pos digital itu pelaksana ada di sisi yang vertikal. Jadi hanya penuangannya saja. Nah, untuk mengefektifkan atau merevisi pos itu akan lebih cepat yang ada di digital gitu. Kalau yang ada di manual kan kita mesti buka Excel dulu, lalu kita cut and paste segala macam, kemudian kita mengurangi tahapannya atau kita kurangi pelaksananya gitu, lalu kita tambahkan baku mutunya lagi gitu kan. Itu prosesnya jadi proses yang ada di apa Office lah begitu ya di aplikasi Excel. Tapi kalau di aplikasi yang digital ini kita bisa langsung lakukan perbaikan di sana. Tapi harus berdasarkan, ini penting, harus berdasarkan ya hasil evaluasi gitu. Artinya perubahan itu harus diketahui oleh semua pelaksana. Ini yang paling penting. Jadi berubahnya sih mudah ya, tapi bahwa itu harus dilakukan pemutakhiran itu berdasarkan hasil evaluasi pimpinan terhadap prosedur yang berlaku dan pelaksananya diberitahu gitu supaya nanti pada saat dan sebenarnya ketika sudah diubah tidak akan bisa gini. Tadinya ada 5 pelaksana, tiba-tiba ada satu pelaksana hilang, tinggal 4 kan. Nah pada saat ini dijalankan, orang yang dihilangkan itu tidak akan dapat notifikasi, gitu, otomatisnya. Dia nggak dapat notifikasi. Kalau sebelumnya dia ada di dalam 5 itu, tiap ada tugas ada notifikasi di HP-nya kan, berarti dia mesti lakukan sesuatu. Tapi kalau misalkan sudah dirampingkan jadi 4 pelaksana di dalam satu pos itu, maka ya pelaksana yang hilang dari pos itu tidak akan dapat notifikasi apabila ada flow, ada penugasan disposisi yang bergerak melalui pos itu. Itu fleksibilitasnya dari ini. Bahkan juga ditambah, berkurang bisa, ditambah juga bisa ya. Itu fleksibilitasnya di sana. Tapi nanti kalau kami, karena kami juga harus taat kepada Permenpan RB, perubahan itu kami lakukan juga yang di paper karena ternyata paper juga dilihat gitu loh. Misalkan kami karena kami sudah integritas atau terkait juga dengan lakib, maka semua dokumen itu dilihat mana yang tantangan, mana yang PDF-nya. Tapi kecepatan merubahnya memang lebih cepat diadakan di dalam aplikasi. Tapi di follow up-nya aja juga dalam bentuk perubahan, karena bagaimanapun juga Bapak Ibu, pos itu harus continue. Ketika dia direvisi tanggal berapa, tulis tanggal berapa, lalu efektif tanggal berapa. Tetap kami pos sudah lakukan 2 kali perubahan pos selama tahun 2020 sampai sekarang, dan terus berurutan itu. Sekarang pun baru kami lakukan perubahan, jadi revisi dan aktivasinya itu juga kami katakan. Jadi secara administrasi pemerintahan yang paper tetap ada, tapi kalau untuk mendukung kecepatan perubahan itu dilakukan langsung di aplikasi. Jadi tidak meninggalkan yang kertas ya, karena kertas tetap dilihat sebagai dokumen sebagai artefak administrasi terkait dengan ISO, terkait dengan pos yang ditetapkan di dalam administrasi pemerintahan. Gitu. Itu gambarannya untuk itu. Terima kasih. Jadi poin plus juga nih kalau pakai digitalisasi ya Pak. Yep. Baik.
Ya, mungkin ada yang terakhir nih dari Bu Nurina dari EBTKE yang sudah resen ya. Mungkin pertanyaan terakhir ya karena mengingat sudah cukup sore. Silakan Bu Nurina. Ya, Mas Irfan. Salam kenal Pak Kuarta, Pak Lukas. Saya Nurina dari Kementerian ESD di Dijen Kenal EBTKE. Bu. Ya, tadi paparannya banyak memberi insight ya ke kami ya Pak, karena kami memang sedang membangun digitalisasi juga gitu. Jadi kalau kita bisa pelajarin gitu ya Pak, dengan adanya digitalisasi ini kayaknya meminimalisasi ini ya Pak, diskresi juga gitu ya Pak Kuarta ya. Jadi ada yang SOP yang di-skip gitu, sekarang sudah diskresi juga sudah menurun gitu sih Pak, itu menarik sih Pak untuk kami. Cuman mungkin kalau kami ini lebih ke banyaknya perizinan gitu ya Pak Lukas dan Pak Kuarta. Dan kalau misalnya kita pakai Progresia gitu ya untuk Monef apa namanya nih, prosesnya sudah sampai mana, terus sudah terpantau sampai mana, terus apa yang kurang, apa yang belum. Nah kami ini banyak SOP yang sifatnya lintas fungsi gitu. Jadi ada satu proses, mungkin beberapa proses yang tergantung sama outputnya KL lain gitu ya. KL atau instansi lain. Nah, itu mensiasatinya gimana ya kalau untuk menyetandarkan itu digitalisasi gitu kan. Kita harus punya pertanggungjawaban kan, akuntabilitas kepada publik. Kalau kami sih tujuannya ke publik ya, bukan hanya untuk internal gitu ya, customer kami ini. Strateginya seperti apa ya ketika itu dihadapkan dengan perizinan yang juga melibatkan output atau pekerjaan output dari KL lain gitu. Terima kasih Pak Lukas, Pak Kuarta sebelumnya. Oke, Baik. mungkin bisa langsung dijawab. Oke, mungkin saya dulu yang jawab, Bu Nurina. Kalau untuk terkait tadi kita butuh output dari divisi kementerian lembaga lain, biasanya waktu nanti kita develop SOP-nya atau peta lintas fungsinya, nah di situ kita atur dulu. Sebenarnya kita harus nunggu berapa lama, ada ketentuan apakah harus kita atur. Nah, nanti baru kita sesuaikan digitalnya. Jadi misalnya kita tinggal tunggu terima aja sebenarnya waktu proses, misalnya perizinan gitu ya. Kita harus bisa perizinan ada Kumham dulu, ke Kementerian Kumham. Nah, di proses digitalnya ya kita mungkin tetap harus terpaksa ada satu kotak aktivitas yang kita harus menunggu gitu. Statusnya ini masih menunggu izin dari Kumham gitu misalnya. Lebih pada gitu sih. Jadi nanti di proses waktu kita ngerancang SOP-nya atur dulu. Paling seperti itu sih Bu. Oke, Pak mungkin Kuarta. dari Pak Kuarta ingin menambahkan Pak? Ya, baik. Mungkin Bu Nurina, jadi di dalam proses perizinan yang lintas KL tentu ada payungnya ya Bu ya. Ada payung hukumnya gitu kan, ada payung hukumnya. Nah, mungkin di dalam penerapan ini saya yakin ini sistem ini kan sangat fleksibel ya Bu. Bisa di dalam skop mikro, skop makro juga bisa. Nah, apabila sudah ada payung hukumnya dengan KL lain, itu sebenarnya KL lain juga bisa mendapatkan akses yang sama seperti yang diterima di Kementerian SDM. Tapi posisi dia sebenarnya sebagai eksekutor gitu. Dan yang nanti memantau penuh itu bisa dari Kementerian Ibu. Dan dengan demikian, maka kita juga bisa memberikan yang pertama siapapun yang terlibat, aktor yang terlibat, misalkan kami di Kementerian Pendidikan, misalkan melibatkan dari kementerian misalkan keuangan, misalkan, lalu ada lagi kementerian yang lain. Nah, tiga unsur ini duduk bareng gitu untuk pertama menetapkan dulu lintas fungsinya, kemudian dari situ kita turunkan desain untuk flow digitalisasi ini. Dan itu memang nanti ada semacam perjanjian ya antara masing-masing bahwa ini dalam rangka untuk memantau proses ini supaya bisa dari hulu ke hilir berjalan dengan baik. Tetap yang paling penting adalah ada payungnya dulu. Kalau tidak ada payungnya agak sulit. Dan saya yakin juga Pak Lukas juga agak berat ketika nanti harus memanggil KL lain dalam rangka untuk dilibatkan sebagai bagian dari pihak yang akan melakukan tugasnya lalu melaporkan melalui aplikasi itu. Ini saya kira yang penting
kita kembangkan. Tapi bahwa aplikasi ini tadi sampaikan oleh Pak Lukas bisa untuk mikro, makro, dan lintas fungsi itu sangat dimungkinkan. Tinggal bagaimana kita duduk bareng dengan instansi lain untuk masing-masing memiliki tugas dan kewenangan masing-masing dan batas-batasannya karena saling keterkaitan gitu. Apalagi sampai beberapa kementerian apabila itu menyangkut hal yang terkait dengan perizinan, nah itu juga kita kan bisa minta baku mutu dari mereka. Dan apabila baku mutu yang terlewati, biasanya sistem akan memberikan alert system untuk menandakan atau menginformasikan ini ada yang belum selesai-selesai gitu. Nah itu juga penting sehingga tidak saling menyalahkan. Satu keuntungan adalah tidak ada yang tadi tidak menghindari saling menyalahkan gitu karena sudah punya baku mutu masing-masing yang disepakati. Sehingga sistem akan menandai manakala overtime begitu, maka sistem akan notifikasi kepada yang bersangkutan untuk segera menyelesaikan karena menyangkut pelayanan yang kita janjikan. Dan sebagai bagian dari reformasi birokrasi, kompensasi ini nggak terhindarkan. Jadi kita tetap harus memberikan sesuatu, jangan sampai kita harus memberikan kompensasi yang besar kepada apa namanya yang publik kita layani lantaran keterlambatan. Sejauh tidak force major, seharusnya itu bisa berjalan dengan lancar. Saya kira ini dari sisi birokrasi ya kalau misalkan. Nah, karena kami kemungkinan juga nantinya akan ke sana juga ya. Misalkan kami lintas unit utama, misalkan kami dengan biro SDM, dengan biro lainnya. Nah, sementara ini kami masih gunakan sendiri. Nanti kami akan coba akan mengajak biro lain. Nanti lama-lama dia akan menggurita jadi satu sistem yang instansi begitu, yang lebih besar lagi. Ini langkah awalnya begitu, Bu. Sekira itu gambaran dari birokrasi. Terima kasih. Terima kasih Pak Kwarta, Pak Lukas. Cukup jelas ya Bu Nurina ya. Cukup jelas. Jelas banget. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Kwarta dan Pak Lukas ya. Ya sepertinya waktu tanya jawab sudah habis ya Kak Nisa ya. Iya, Karena dan sudah tadi ada 4 pertanyaan. Kira-kira Iya. dapat door prize berarti ya, Pak? Iya, tapi Bu Nurina sudah dapat Oh buku. iya, Bu Nurina sudah dapat. Iya. Jadi cuma Berarti- 1. Oke, berarti selamat ya kepada Pak Ishak, Pak Iskandar dan juga Ibu Suci yang nanti akan mendapatkan Dan door Pak prize Isa, dari iya benar. dari teman-teman panitia. Nantinya teman-teman panitia akan menghubungi Bapak Ibu sekalian untuk mengirimkan door prize. Oke, sepertinya waktu tanya jawab sudah habis ya Kanisa karena sudah Iya. jam 4 juga. Nggak terasa ya, Van ya? Tak terasa karena memang materinya sangat komprehensif sekali ya seperti itu. Nah, selanjutnya kami juga mengingatkan kembali untuk Bapak dan Ibu untuk mengisi form evaluasi yang telah panitia bagikan di kolom chat ya. Bagi Bapak dan Ibu yang belum sempat bertanya nih, yang masih ingin bertanya sebenarnya tapi tidak ada waktu atau masih memendam pertanyaan, mungkin bisa disimpan untuk webinar selanjutnya. Karena saya mengingatkan kembali bahwa Koknosenti webinar akan dilakukan setiap bulannya dengan tema yang berbeda-beda. Jadi bagi Bapak dan Ibu sekalian yang memiliki saran terkait tema webinar selanjutnya, bisa disampaikan melalui form evaluasi yang sudah disebarkan oleh teman-teman panitia di kolom chat Zoom. Nah, mungkin sedikit mengingatkan kembali ya, karena tadi kita juga sudah membahas terkait proses bisnis digital dan juga SAP digital, mungkin saya ingin sedikit memperkenalkan kembali salah satu produk unggulan dari Koknosenti dari sisi itu sendiri, yaitu Progresia. Nah, Progresia adalah aplikasi yang digunakan untuk menjalankan semua SOP perusahaan secara digital dan tentunya dapat terpantau secara real time. Nah, penggunaan Progresia sendiri ini memiliki beberapa keunggulan ya yang Bapak Ibu bisa lihat dan mungkin tadi juga sudah dijelaskan oleh Kak Lukas dan juga Pak Kwarta, yaitu diantaranya pengajuan approval SOP yang mudah dilakukan, dapat dipantau secara real time, terarsip secara digital dan mudah untuk ditelusuri, terutama pada saat nanti diminta untuk audit. Kemudian dapat digunakan dalam berbagai gadget, jadi bisa dikerjakan di mana saja, dan tentunya juga lebih bersifat paperless atau tidak menggunakan kertas. Nah, jadi bagi Bapak dan Ibu sekalian yang berminat untuk menggunakan Progresia pada instansi Bapak dan Ibu sekalian, atau setidaknya ingin tanya-tanya terlebih dahulu nih, atau ingin mengetahui lebih dalam terkait Progresia, silahkan bisa menghubungi kontak person yang tertera di layar ya. Begitu ya Kanisa ya. Iya benar banget, nanti akan kita dampingi ya Van ya dalam pengembangan digitalisasi proses bisnisnya ya Van ya. Betul sekali. Oke Ivan, terima kasih. Oke, mungkin kembali lagi kami ingin menyampaikan bahwa CCG menyelenggarakan bimbingan teknis publik
Bimbingan teknis adalah kegiatan pelatihan yang dilakukan secara offline untuk membahas topik-topik terkait manajemen organisasi, khususnya organisasi pemerintah, baik itu kementerian, lembaga daerah yang diselenggarakan oleh CCG. Nah, dalam waktu dekat ini nih, karena waktunya ini sebentar lagi, jadi kami mengingatkan terus ya Van ya, bahwa sebentar lagi BIMTEK akan diselenggarakan tanggal 3 sampai 5 Oktober di Kota Bandung. Jadi bagi Bapak Ibu yang berminat, bisa segera mendaftarkan di link yang sudah tersedia di kolom chat Zoom atau bisa mengunjungi di website kami di www.ccg.co.id atau bisa menghubungi kontak person yang tersedia. Nah, kemudian kami juga ingin mengingatkan kembali untuk jika Bapak dan Ibu memiliki saran terkait tema webinar selanjutnya bisa disampaikan melalui form evaluasi pada link yang tertera di kolom chat Zoom. Oke, ini berhubung sudah pukul 4 lebih sedikit ya Pak Ya, ya. sudah lewat dari waktunya sebenarnya. Iya, sepertinya sudah di penghujung acara nih Mas Irfan ya. Iya, Namun mungkin betul sebelum sekali. kita menutup atau mengakhiri acara ini, ada baiknya kita berfoto bersama dulu nih. Betul sekali ya. Mungkin Bapak Ibu bisa mengaktifkan kamera ya untuk kenang-kenangan. Nanti akan kita upload di IG-nya Sosial media Cognoscientific kita. Consulting Group ya. Oke, nanti ada eksis ya Pan ya. Iya, di betul sosial sekali. media. Follower kita banyak loh Bapak Ibu. Oke, ini ada berapa slide nih Pan? Kalau di saya ada 3 slide, di Kak Nisa juga ya. Ada. Oke, berarti dari slide pertama dulu ya. Untuk panitia mohon dibantu untuk di screenshot ya. Kita berikan senyum terbaiknya ya. Oke, karena kita nggak tahu ada di slide berapa, jadi sampai slide ketiga kita senyum terus ya. Senyum terbaiknya ya. Iya, 1, 2, 3. Oke, untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Oke, untuk slide ketiga, mungkin bisa gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Baik, Ibu. terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Lukas dan Pak Kuarta atas sharing-sharing materi yang sangat luar biasa dan bisa menginspirasi kita semua. Mungkin kita bisa berikan emot tepuk tangan dulu Bapak Ibu di chat Zoom ya. Karena kan kalau tepuk tangan virtual langsung tidak bisa ya. Maka kita berikan emot tepuk tangan dulu di Zoom. Terima kasih ya Pak Kuarta, Pak Lukas atas waktunya dan sharing-sharing yang sangat luar biasa. Demikianlah Cognoscientific webinar dengan tema digitalisasi proses bisnis pada sore hari ini. Saya pribadi selaku Master of Ceremony dan moderator dan juga rekan saya Mbak Anissa mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami ada kekurangan dalam memandu acara ini dan juga dalam seluruh kegiatan webinar pada sore hari ini. Baik, sampai bertemu di kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.